Selamat siang sahabat Radis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih dengan saya Dwi NJ di podcast Radis 178 MHz. Wah, gimana nih kabarnya kalian? Semoga baik-baik saja dong, dan tentunya tetap semangat. Karena COVID sekarang di Indonesia itu meningkat sekali, dan kalian harus tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Saya di sini sekarang jadi penyiar sendirian, tapi jangan kecewa karena nanti saya akan mendatangkan tamu spesial banget karena tamu tersebut akan memberikan edukasi kepada kita atau bercerita pengalamannya di podcast kali ini. Wah, sahabat Radis, kali ini kita akan membahas tema yang dari minggu-minggu kemarin itu pasti sama, yaitu tentang pertanian. Namun setiap tema itu ada signifikannya, yaitu pertanian kan secara luas. Jadi kita akan membahas secara signifikan, yaitu tentang uang atau yang berbau uang-uang. Apalagi sih kalau bukan koperasi tani. Jadi bukan masyarakat umum saja loh yang bisa menabung meminjam uang di bank, tapi petani bahkan bisa memiliki koperasi tani sendiri. Jadi koperasi tani ini tuh tugasnya tuh bisa membantu kegiatan petani dari meminjam modal, menabung. Pokoknya intinya membantu pekerjaan petani lah dalam kegiatan petani ini. Jadi sebelum kita melanjutkan perbincangan kita lebih lanjut lagi bersama narasumber, lebih baiknya kita dengarkan lagu dulu dong. Replay lagu dulu, biar kita tuh santai, nggak tegang. Lagu dari Arfian Dwi yang berjudul Memandangmu. Mari kita dengar, cekidot. Bulan bawa bintang menari, iringi langkahku. Malam hadir bawa diriku berjumpa denganmu. Dua hati satu tujuan melangkah bersama. Halo sahabat Radis, kembali lagi nih. Setelah mendengarkan lagu dari Arfian Dwi, gimana nih? Udah ada pandangan belum? Bagaimana sih koperasi tani tersebut? Wah, nggak usah lama-lama lagi ya. Podcast Radis FM kali ini yang berjudul atau yang bertema yaitu Mahasiswa Talk Koperasi Tani, atau bahasa Indonesia itu mahasiswa membicarakan sebuah koperasi tani. Oke, selanjutnya koperasi itu bagaimana sih menurut kalian? Kalian kan belum tahu ya koperasi itu bagaimana. Kalau saya sebagai mahasiswa penyuluhan pertanian di Universitas Jember, saya sudah dikasih tahu dari dosen, dari mata kuliah koperasi, bahwa koperasi itu begini. Proses koperasi itu begini, harus melewati ini itu, dan bahkan sampai ada pembubaran koperasinya. Namun, itu semua hanya sebuah teori yang kita hanya bisa berangan-angan. Tidak ada contoh secara nyata di lapangan. Jadi di sini saya mengundang narasumber yang akan bercerita secara langsung tentang koperasi yang ada di lapangan tersebut tuh bagaimana. Makanya nih kita mengundang narasumber, yaitu salah satu penyuluh di daerah Jember. Selamat siang Mbak Triana, dengan Mbak Triana Agustiningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya nih aku mengundang salah satu narasumber yaitu dari daerah Jember, yaitu Mbak Triana, yaitu salah satu penyuluh di daerah Jember. Selamat siang nih Mbak Triana. Selamat siang, Dek. Dengan Mbak Triana Agustiningsih ya, apakah betul ya? Iya, betul. Ini Mbak, kata pepatah kan kalau tidak kenal maka tidak sayang ya. Maka mohon Mbak Triana diperkenalkan dulu bagaimana Mbak Triana tersebut.
Perkenalkan, nama saya Triana Agustinisi. Saat ini saya bekerja sebagai penyuluh pertanian di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Kebunan Kabupaten Jember. Nah, kebetulan saat ini wilayah kerja saya itu ada di Kecamatan Tapusari, tepatnya di Desa Sumberpinang. Kalau alamat rumah, saya ada di Arjasa, Jalan Supriyadi nomor 3. Jadi kalau adik-adik ada kepentingan mungkin masalah pertanian, ingin tanya-tanya langsung ke rumah, monggo bisa datang langsung. Oke. Oh, ini pertama kalinya ya, Mbak, bertatap muka. Soalnya kan Ya, semuanya serba online ya. Sebenarnya tuh kita mau ke sana, ke lapang, tapi karena teman-teman tuh tidak ada di Jember, jadi kita terkendala seperti itu. Nah, sebelumnya terima kasih Mbak sudah mampir di podcast kami, dan terima kasih banget sudah mau direpotkan. Semoga ilmu yang disampaikan Mbak Triana nanti itu bermanfaat buat teman-teman. amin. Oke, kali ini kita. Iya Mbak. Oke, kali ini tuh pembahasannya sangat penting ya. Semoga sahabat Radis yang ada di rumah itu menyimak dengan baik, dan tentunya tetap santai aja, jangan tegang. Jadi langsung saja Mbak Triana, kita akan mendengarkan segera apa itu koperasi. Kita akan membahas tentang koperasi. Jadi menurut Mbak Triana, asal muasal koperasi tersebut itu gimana sih? Apa nama koperasi tersebut dan gimana koperasi itu didirikan? Jadi di wilayah kami itu ada kelompok tani ya, ada 8 kelompok tani yang tergabung dalam satu gapok tan. Nah, nama gapok tannya ini kalau di Desa Sumberpinang adalah Gapok Tan Permata 1. Nah, gapok tan kami ini rutin melakukan pertemuan setiap bulannya. Kemudian juga ada arisan, memang jumlahnya nggak besar, tapi tujuannya untuk mengikat anggota ya, untuk mengikat anggota. Nah, dari arisan ini yang berjalan rutin, kemudian dirasakan manfaatnya juga cukup bagus untuk perkembangan. Kemudian ada tercetus ide ingin mendirikan sebuah koperasi. Nah, koperasi ini kemudian difasilitasi oleh pendamping dari Dinas Koperasi ya, saat itu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember tahun 2014. Nah, jadi ada pertemuan yang mengawali saat pendirian itu, kemudian tanggalnya tanggal 2 Oktober saat itu, 2 Oktober 2014. Nah, dari rapat awal pendirian itu kemudian diputuskan dibentuk Koperasi Permata. Koperasi Permata Sumberpinang yang anggota awalnya itu 20 orang saat berdiri. Nah, untuk kegiatan usahanya, sebenarnya Koperasi Permata ini merupakan koperasi serba usaha. Tetapi saat ini yang masih berjalan aktif adalah unit simpan pinjamnya. Oh, jadi koperasi itu dari tahun per tahun itu mengalami peningkatan ya, Mbak? Ya, jadi dari tahun ke tahun ini kalau kita melihat dari neraca keuangan, alhamdulillah ada peningkatan yang signifikan. Dan anggota itu yang awalnya 20 sekarang sudah 26. Karena memang masih kita batasi yang menjadi anggota koperasi hanyalah pengurus yang aktif di kelompok atau juga anggota yang aktif sesuai dengan rekomendasi dari pengurus tersebut. Berarti asal muasal pembentukan koperasi ini tuh kayak ide yang spontan gitu ya Mbak, langsung muncul di pikiran. Jadi waktu itu memang masih marak-maraknya koperasi wanita yang diprakarsai oleh Ibu Gubernur ya saat itu ya, masih Pak Dekarwo. Jadi memang banyak sekali koperasi wanita bentukan beliau dan di tiap kecamatan itu ada. Nah, karena melihat bahwa perkembangan koperasi itu sangat bagus, jadi dari anggota kelompok tani juga ingin membentuk koperasi yang khususnya bergerak di bidang pertanian. Menurut Mbak Triana ini, seseorang yang memberikan ide atau gagasan dalam mendirikan koperasi yang sangat berperan dalam mendirikan koperasi tersebut tuh siapa sih Mbak? Ini personnya maksudnya ya, lebih mengacu ke person. Iya. Kalau saat itu yang sangat sangat getol gitu ya, sangat getol punya ide seperti itu adalah Bapak Haji Abdurrahman. Nah, kemudian juga didukung oleh, kebetulan namanya sama,
Yang pertama ini Bapak Haji Abdurrahman Sidik. Nah, kemudian didukung juga oleh salah satu pengurus senior yang namanya Bapak Abdurrahman. Namanya sama ya. Oh, oke. Jadi dari peran yang disajikan oleh koperasi tersebut, koperasi sekarang itu sudah didirikan secara baik ya, Mbak? Ya, kalau misalkan kita bicara perkembangannya ya, karena memang tidak mudah dan pengurus ini kan memang pengurus koperasinya berasal dari kelompok itu sendiri, dari pengurus kelompok dan untuk belajar, kemudian mereka harus terlibat pada pembukuan keuangan seperti itu kan membutuhkan keseriusan ya, konsentrasi yang bagus juga. Jadi kita merintisnya pelan-pelan dan tentunya kiprah dari petugas pendamping baik itu dari saya selaku penyuluh pertanian juga dari pendamping dari dinas koperasi itu sangat mendukung. Jadi untuk pelaksanaan operasional administrasi itu kita selalu pantau terus menerus dan alhamdulillah setiap tahun juga kita selalu rutin melakukan RAT, rapat anggota tahunan, dan selalu diupayakan tepat waktu. Jadi memang perkembangannya itu cukup signifikan ya dari tahun ke tahun dan anggota juga mau belajar. Jadi alhamdulillah sampai saat ini koperasi masih bisa berjalan. Alhamdulillah ya, berarti perkembangan yang terlihat di koperasi tersebut itu sudah jelas gitu Mbak, dengan adanya petani mau mengikuti RAT, begitu ya Mbak? Ya, termasuk juga dari simpanan. Nah, simpanan itu kan awalnya dari simpanan pokok itu ada 100.000 di awal kali mereka menjadi anggota. Kemudian untuk simpanan wajibnya itu sebesar 20.000 tiap bulan. Nah, seiring berjalannya waktu karena dianggap perkembangan modal itu memang kita pakai modal sendiri ya, tidak ada modal bantuan ataupun hibah dari pemerintah, tidak ada. Nah, jadi karena anggota merasa perlu peningkatan modal, kemudian di tahun 2018 itu ada peningkatan simpanan dari simpanan pokok yang awalnya 100.000 menjadi 300.000. Dan supaya tidak memberatkan, maka bisa dilakukan dengan cara mencicil, misalnya saat panen seperti itu ya. Kemudian untuk simpanan wajib tiap bulannya dari 20.000 itu sekarang naik menjadi 30.000 setiap bulan. But I realize when you hang up, I messed this up. I spend my weekends trying to get you off my mind again. I can't make it stop. I'm trying to pretend, girl, but you can tell. 'Cause you know me too well. You know me too well. Jadi menurut Mbak Triana sendiri nih ya, jika dilihat dari segi keberhasilannya, koperasi Permata ini tuh apa sih? Sudah dikatakan berhasil atau belum? Nah, jadi kalau saya sendiri ya, kalau menilai ada dua penilaian menurut saya. Dari segi keuangannya memang kalau dibilang lancar itu tidak 100%. Jadi kalau kita melihat dari 26 anggota itu ya, hampir yang dibilang aktif itu 50%-nya. Nah, kemudian sisanya itu ada tahap yang istilahnya sangat tidak aktif ada, kemudian kurang aktif juga ada. Nah, jadi yang kurang aktif ini karena mereka memang punya kendala dalam hal mengikuti pertemuan. Terus yang kedua juga kendala ekonomi ya, keuangan, di mana mereka merasa kesulitan untuk membayar. Nah, sehingga mereka menjadi kurang aktif dalam kegiatan perkoperasian. Tetapi untuk 50% anggota yang lain itu sangat aktif sekali. Nah, kemudian untuk perkembangannya juga koperasi ini terutama itu membantu sekali dalam pelaksanaan usaha tani. Jadi semisal saat ini kita membutuhkan pupuk misalnya ya, kemudian untuk pengolahan tanah, nah itu mereka mudah untuk melakukan pinjaman karena memang ini sifatnya koperasi yang
ada di lingkungan mereka sendiri tanpa administrasi yang berbelit-belit, jadi mereka lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman kapanpun. Kalau misalkan di perbankan ya ada jam operasional seperti itu ya. Nah kalau di koperasi ini butuhnya malam pun ya bisa, asalkan sudah melapor kepada pengurus koperasi. Jadi fleksibel Jadi sekali. dipermudah gitu ya Mbak Ya, aksesnya. aksesnya sangat fleksibel sesuai dengan kepentingan mereka. Lalu Mbak, menurut Mbak Triana sendiri nih, apakah ada sesuatu hal yang diharapkan dari Mbak Triana bisa diterapkan di KSU Permata ini, yang belum diterapkan, terus Mbak Triana tuh pengen menerapkan banget di Permata ini? Ya, kalau saya sendiri karena memang saya mengamati perjalanan dari awal pembentukan sampai sekarang ya, dari 2014 sampai 2021, yang bisa saya koreksi itu terutama memang di pembukuan dan administrasi. Jadi karena memang pengurus itu inginnya yang simpel seperti itu ya, karena mereka memang dari petani, inginnya yang simpel. Nah, saat ini kami itu ingin mengembangkan bagaimana model pembukuan keuangan yang mudah. Jadi mereka itu gampang mencatatnya, kemudian tidak merasa terbebani dan bisa dilakukan kapan saja. Nah, sekarang ini kan sudah berkembang aplikasi ya, dan hampir setiap petani itu juga sudah punya Android seperti itu. Nah, kami ingin mewujudkannya itu aplikasi yang mudah, yang bisa di-download di HP mereka masing-masing, dan dari pengurus itu mudah untuk melakukan pencatatan keuangan. Itu yang ingin diwujudkan. Karena memang tidak semua orang itu mau ya terlibat menjadi pengurus, karena memang dianggap ribet seperti itu. Nah, jadi kami berusaha memberikan kemudahan. Nah, mungkin dari adik-adik nanti lebih berpengalaman membuat aplikasi atau ada aplikasi pendukung yang bisa kami gunakan, kami sangat menunggu saran dari adik-adik. Menurut Mbaknya ini ada nggak sih perubahan dari sebelum dan sesudahnya didirikannya koperasi Permata tersebut di daerah tersebut? Kalau sebelumnya, karena memang ini ya, mereka masih sifatnya arisan saat itu, dan pembukuannya juga sangat simpel sekali. Dan kalau arisan ini kan sekali dapat uangnya langsung habis seperti itu. Nah, dengan adanya koperasi ini, uang mereka kan akan tersimpan. Jadi mereka punya tabungan dan istilahnya tidak habis seperti itu ya. Dan saat mereka ingin keluar dari koperasi, maka uang itu juga wujudnya masih ada dan bisa dikembalikan. Satu itu, jadi membantu mereka untuk belajar membentuk dana kelompok. Jadi istilahnya dari gotong royong, sehingga mereka bisa menghasilkan dana kelompok sendiri secara swadaya. Itu yang pertama, manfaat yang pertama, mereka belajar membangun kekuatan modal kelompok secara swadaya. Kemudian yang kedua, mereka belajar berorganisasi. Yang awalnya itu sekedar datang, kumpul, ikut pertemuan. Nah, sekarang dengan koperasi itu setidaknya ada aturan-aturan organisasi yang harus dipatuhi. Misalnya saat melakukan RAT, nah itu kan ada batas anggota yang harus datang, hadir minimal berapa persen, seperti itu. Nah, kemudian cara berpendapat, dan mereka juga diajak untuk berpikir mengkritisi laporan keuangan. Dari situ mereka akan berusaha meningkatkan pengetahuan masing-masing. Jadi itu peningkatan yang kedua dalam hal organisasi. Kemudian dari adanya koperasi ini juga mereka sudah belajar tampil dalam artian mereka lebih mengenal dinas koperasi. Jadi untuk pengurus ini yang biasanya cuma muternya hanya di wilayah binaan aja di desa, sekarang mereka sudah mulai bisa menghadiri rapat yang diadakan dinas misalnya. Nah, jadi ada perkembangan kerjasama keluar, itu sudah mulai kelihatan, ada kerjasama, ada kemitraan seperti itu. Kemudian ada peningkatan usaha juga. Nah, jadi yang awalnya mereka hanya
berbincang-bincang sebatas masalah pertanian. Sekarang dengan adanya koperasi ini, mereka punya ide usaha dengan simpan pinjam, kemudian ingin ditingkatkan lagi pada peminjaman alat-alat atau subproduk pertanian seperti itu. Kemudian juga ingin mengembangkan ke usaha pengolahan pangan. Nah, itu yang ingin diwujudkan juga pengurus. Kan tadi kan kayak menurut Mbaknya kan beranggotakannya berkelompok ya. Jadi anggota kelompok yang ada di koperasi ini tuh emang dari petani Gapoktan yang ada di luar Gapoktan atau yang hanya di dalamnya gitu, Mbak? Jadi saat ini yang menjadi anggota itu memang adalah pengurus kelompok tani yang ada dalam Gapoktan itu sendiri. Jadi kita belum mengambil anggota dari luar Gapoktan Sumber Pinang, karena memang satu untuk pengawasan itu lebih menjadikan ya kalau dalam lingkup Gapoktan Sumber Pinang sendiri. Kemudian dari pengurus juga kita masih keterbatasan, misalkan diperluas keluar ya, terutama tingkat pengawasan itu tadi, kontrolnya itu akan lebih susah kecuali jika memang ada rekomendasi dari pengurus. Jadi tetap itu akan di bawah tanggung jawabnya beliau. Jadi karena anggotanya itu hanya di dalam anggota Gapoktan ini ya, Mbak. Jadi apa sih keuntungan dalam bergabung menjadi anggota di KSU Permata ini? Nah, keuntungannya yang bisa diperoleh tentunya yang pertama, mereka mendapatkan fasilitas kemudahan ya. Jadi tadi itu membutuhkan modal misalnya, nah itu mereka tentunya mendapatkan fasilitas tersebut. Kemudian yang kedua, saat ada kegiatan tentunya kami akan memilih atau mempertimbangkan orang-orang yang memang aktif di sana. Misal ada kegiatan pelatihan, nah maka yang kami ajukan tentunya adalah pengurus-pengurus yang aktif atau anggota yang aktif yang terlibat. Nah, dari situ mereka ada peningkatan pengetahuan di sana. Jadi dua hal itu, terutama fasilitas permodalan, kemudian peningkatan mereka dalam kemampuan berorganisasi melalui diklat-diklat. Baik, semua pertanyaan sudah dijawab dengan Mbak Triana dan dijelaskan secara detail banget bagaimana prosesnya sampai dengan keuntungan masuk ke dalam Gapoktan petani tersebut. Topik kali itu seru banget, Mbak, dan saya tuh udah mulai paham kan, soalnya materi yang diberikan oleh dosen itu hanya sebatas materi kan. Kalau Mbak Triana kan udah langsung gitu loh. Jadi saya paham, oh ternyata pembentukan koperasi itu prosesnya tuh gini gitu. Jadi nggak harus sesuai teori begitu loh. Jadi memang kalau proses pembentukan ya, kalau saya boleh bercerita, memang prosesnya itu sebisa mungkin kita saat melakukan, anggaplah ini program ya, jadi sebisa mungkin program itu memang berawal dari mereka. Jadi segala sesuatu yang sifatnya bottom up dari bawah itu akan berdampak lebih baik karena memang itu berasal dari keinginan mereka sendiri. Nah, kita sebagai pendamping atau fasilitator hanya membantu menyampaikan bagaimana ide mereka itu bisa tercapai seperti itu. Dan untuk koperasi sendiri, untuk prosesnya saat itu ya, setelah kita melakukan pertemuan awal, kita mendaftarkan ke Dinas Koperasi dan untuk mendapatkan pengesahan secara hukum tertulis, maka kita juga mengajukan badan hukum ke notaris. Jadi ada pengesahan badan hukum melalui notaris, kemudian kita daftarkan lagi kepada Dinas Koperasi untuk mendapatkan SK dari Kementerian Koperasi. Jadi dari sana kemudian terbitlah izin badan hukum koperasi, sehingga koperasi yang kami dirikan ini sudah legal seperti itu. Sama adik-adik bisa mengunjungi koperasi kami ya. Nah, kemudian yang terpenting lagi adalah dasar landasan kita ingin mendirikan koperasi, karena seringkali karena adanya bantuan maka ada yang ingin membentuk koperasi supaya mendapatkan bantuan.
Nah, ini yang harus dihindari. Jadi pembentukan koperasi itu memang selayaknya harus dikarenakan memang inisiatif dari kebersamaan, dari asas kekeluargaan mereka, kebersamaan dalam hal ekonomi seperti itu. Nah, itu yang menjadi dasar fondasi yang kuat. Semisal tujuannya nanti akan melenceng karena ingin mendapatkan program dari pemerintah atau bantuan atau hibah seperti itu. Nah, itu akan menodai dari perjalanan koperasi itu sendiri, dan nantinya justru akan menjadi bumerang di mana koperasinya akan mengalami stagnan dan bahkan mungkin bisa mandek, bisa berhenti. Itu yang kami hindari. Jadi sebisa mungkin memang kami berusaha memberikan pemahaman bahwa koperasi yang kuat itu adalah koperasi yang berdiri dari kaki mereka sendiri. Nah, makanya saya sangat mengagumi bahwa koperasi kami ini menggunakan dana swadaya. Jadi memang dananya itu berasal dari modal mereka sendiri. Nah, kalau pakai modal sendiri kan kita nggak perlu khawatir ya. Jadi uang juga dari uang anggota, dan ikatannya justru lebih erat karena semisal nanti akan ada anggota yang melenceng dari aturan misalnya, kita hanya perlu mengingatkan bahwa uang yang dipakai adalah uang dari anggota rumah. Nah, di situ mereka akan punya pikiran, nah ini yang penting. Jadi ikatan ekonomi secara kekeluargaan itu yang kami berusaha tunjukkan itu. Informasinya sangat jelas banget, Mbak Tri. Jadi terima kasih banyak sudah memberikan informasi secara jelas dan sudah meluangkan waktunya dan menjadi narasumber di acara podcast kali ini dan udah ngobrol banyak seputar topik pertanian kali ini. Jadi terima kasih banyak. Sekian dari podcast kali ini dengan Mbak Triana. Mohon maaf jika saya ada kesalahan ataupun perkataan yang tidak pantas. Sama-sama, ya, saya juga secara pribadi juga mewakili keluarga dan dinas ya, dari keluarga besar Dinas PPHD Jember. Juga minta maaf mungkin ada kekeliruan atau kesalahan dalam berkata-kata, mohon maaf jika kurang berkenan. Juga dari Koperasi Permata Sumber Pinang, kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari adik-adik jurusan penyuluhan ya, Fakultas Pertanian Universitas Jember, karena sudah mempercayai kami untuk mengangkat topik tentang koperasi. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oke, terima kasih ya Mbak. Sama-sama, nanti kalau misalkan ada kurang apa, tinggal kontak aja ya. Iya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, gimana nih? Topik kali ini seru banget kan? Udah mulai tegang-tegang gimana? Udah mulai paham atau masih belum? Podcast kali ini tuh udah selesai pembahasan dengan narasumber. Biar kita nggak tegang, kita dengarkan lagu dulu dari Bruno Mars, Reply. Check it out. I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open. Let you feel the way I feel, and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming through. Hello, welcome back the podcast Radis FM 107.8 MHz. Kembali lagi nih dengan saya Dwi NJ di podcast Radis ini yang bertemakan dengan mahasiswa Talk Koperasi Tani. Gimana nih, udah tegang gak sih tadi? Pembahasan tadi tuh dari penyuluhnya itu sangat menarik banget. Saya sampai fokus banget dengerin karena saya sebegitu tertariknya dengan pembahasan yang dibahas oleh penyuluh tadi. Wah, gak kerasa banget kita udah di ujung acara. Pengen banget nerusin podcast tadi, tapi pasti nanti kalian bosan kalau lama-lama. Jadi kita ketemu lagi di minggu-minggu selanjutnya. Kita akan membahas topik pertanian yang menarik lagi, yang fresh. Jadi pantengin terus YouTube channel Radis FM 107.8 MHz
Jangan lupa ya, subscribe. Oke, subscribe ya yang bener, bukan subscribe. Oke, subscribe. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di bawah, kolom komen di YouTube channel Radis yang banyak ya. Thank you, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan karena kita lagi di pandemi COVID-19. Oke, bye-bye. Selamat. Waalaikumsalam. Let me get this clear, cause I had no idea. I feel like I did too much. I feel like I did too much. Let's get naughty, yeah, I need all, yeah. I feel like I did too much. I feel like I did too much.